ini loh, ini terlalu banyak sok tahu semua ini, gitu loh. Udahlah, kami akan bicara kalau udah pasti, santai-santai aja. Kan kita tahu semua bahwa langkah-langkah PSSI itu pasti udah dihitung semua. Kita tahu bagaimana biaya apa semua udah kami hitung. PSSI angkat bicara soal biaya sidang Martin Paes di CAS ditaksir capai 32 miliar. PSSI angkat bicara mengenai biaya sidang Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS yang ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, isu yang simpang siur jangan ditelan dengan mentah-mentah. Proses naturalisasi Martin Paes harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga karena terganjal aturan FIFA. Pemain berusia 26 tahun itu ternyata pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik di tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Jangan terlalu banyak sok tahu. Sudah kami akan bicara kalau sudah pasti. Santai aja, kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, kata Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, PSSI tidak akan melanjutkan naturalisasi Paes jika dari awal akan buntu. Kini Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Mantan pemain FC Utrecht itu menjalani sumpah kewarganegaraan pada 30 April 2024. Kita tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung, kami kalau terbentur biaya sejak awal kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI kalau karena biaya. Pasti kami stop sejak awal pakai logika, kata Arya. Dia menambahkan, PSSI terus berjuang agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Jika naturalisasi sudah tuntas, Paes berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, babak tersebut mulai berlangsung pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Sementara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan digelar pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup, yang masing-masing dihuni 6 tim. Kalau ada yang analisis coba pakai logika sederhana. Kalau masalah biaya, kami pasti tidak akan meneruskan jadi WNI. Karena kami tidak perhitungkan soal biaya dan ada yang kami perjuangkan di berbagai tempat itu. Tunggu saja, serahin pada ahlinya di tim Pak Erik, bukan bilang kami berhasil, kami belum tahu, tapi sudah terbukti timnya untuk mengurus. Kami lagi godok semua, kata Arya. Sebelumnya, ongkos sidang Paes di CAS diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede. Untuk biaya bertarung atau bersidang di CAS ternyata tidak murah. Walaupun untuk PSSI atau Erick Thohir tidak mahal, yaitu 1-2 juta dolar AS. Saya dapat informasi dari sumber yang kredibel, jadi sekarang dolar lumayan tinggi 16.000, sekitar 16-32 miliar, ucap pria yang akrab Bung Harpa di YouTube pribadinya. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir. Walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI, ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia, kata Bung Harpa. Rumput GBK ditanam ulang demi pertandingan timnas Indonesia. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai 2 laga timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Saat itu, timnas Indonesia tengah menghadapi Irak dan Filipina pada 2 laga pamungkas ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Taeyong itu kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina. Hasil tersebut membuat tim Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualitas rumput SUGBK pada 2 pertandingan itu jadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah titik di lapangan SUGBK mengalami kerusakan. Alhasil, para pemain tidak leluasa mengalirkan bola. Selain itu, para pemain juga mengalami resiko cedera lebih besar di lapangan tersebut. Salah satu momen yang paling diingat saat gol pertama timnas Indonesia laga lawan Filipina yang dicetak oleh Tom Haye. Tom Haye saat itu ingin selebrasi Kneeslide yang biasa dilakukannya di SC Heerenveen. Namun, selebrasinya gagal, karena kedua lututnya mengalami luka.
Beruntung, Timnas Indonesia setidaknya tidak akan memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno usai 2 laga tersebut pada pertandingan perdana ronde ketiga. Pada bulan September 2024 mendatang, pertandingan kandang perdana Timnas Indonesia akan dipindah ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga kandang terdekat berikutnya dari Timnas Indonesia bakal terjadi pada Oktober 2024. Waktu 4 bulan dipakai oleh manajemen stadion untuk merevitalisasi ulang rumput GBK. Hal ini diketahui dari postingan akun Love GBK di Instagram. Perbaikan rumput dilakukan untuk bisa menyesuaikan dengan iklim dan cuaca. Sebelumnya, GBK pernah melakukannya pada tahun 2022 untuk menyambut gelaran Piala Dunia U20 tahun 2023. Perbaikan rumput dilakukan untuk siap menatap laga kandang Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, sedang dilakukan pekerjaan revitalisasi lapangan Stadion Utama GBK, sebagaimana telah GBK lakukan pada tahun 2022 dalam rangka menyambut Piala Dunia U20 tahun 2023, tulis Love GBK. Pekerjaan ini dilakukan dengan melakukan revitalisasi lapisan rumput agar dapat menyesuaikan dengan iklim dan cuaca. Revitalisasi lapisan rumput berikut rangkaian proses di dalamnya ini melibatkan kembali stakeholder, tim dan tenaga ahli yang telah berpengalaman dalam menangani persiapan Piala Dunia U20. Manajemen GBK fokus pada pemulihan lapangan SU GBK untuk mencapai level terbaik seperti yang pernah dicapai pada tahun 2023 guna menyambut round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai bentuk pelayanan publik, ujarnya. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga menghibur. Terima kasih.